Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasyarudatul Jana dengan NIM 08011282530071. Nah, di video ini aku akan melanjutkan tugas algoritma pemrograman nomor 4, yaitu bahwa program untuk menentukan apakah suatu string angka dapat disusun menjadi kelipatan 25. Nah, di sini aku akan jelasin algoritma deskriptifnya. Pertama itu mulai, lalu input string angka atau deklarasikan variabel string angka. Lalu hitung jumlah tiap digit, cek kemungkinan. Nah, jika kelipatan 25 itu akhirannya 00, 25, 50, 75 gitu. Nah, jika ada 00 maka valid, jika ada 25 maka valid, jika ada 50 maka valid, jika ada 75 maka valid. Jika ada salah satu maka tampilkan bisa, jika tidak ada maka tampilkan tidak. Nah, untuk pseudocode-nya pertama star, lalu red string s, atau lalu ini set count, itu count string 0 sampai 9, stringnya dari 0 sampai 9, jadi dia dapat menyimpan variabel dari 0 sampai 9 gitu, sama dengan 0. Nah, untuk setiap karakter dalam S, count digit plus plus, and for, lalu if jika count 0 lebih dari 2 maka bisa, else, atau jika count 2 lebih dari 1 dan count 5 lebih dari 1, 25 kata-kata ini, maka bisa, sama dengan true. Lalu begitu juga seterusnya, jika ada 5, 0, 50 bisa, jika ada 7 dan 5 maka bisa. Aduh, enak banget. Selain itu bisa sama dengan false, jadi nggak bisa gitu. Lalu and if, lalu jika bisa maka tampilkan bisa, else jika tidak maka tampilkan tidak bisa gitu. Lanjut kita ke program C++ nya aja, di code blocks-nya udah kebuat. Nah, di sini pertama ada using iostream, yaitu untuk memanggil fungsi cin dan cout atau input dan outputnya gitu. Lalu untuk include string ini untuk tipe data string. Jadi kita di sini menggunakan tipe data string. Lalu kita using namespace std ini supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std ketika ingin input dan outputnya. Yang temanya itu program utama, dimana itu merupakan tempat program kita dijalankan. Lalu di sini ada string s, yaitu variabel yang menyimpan input berupa string angkanya gitu. Di sini lalu disuruh usernya untuk memasukkan angka atau stringnya, cin s-nya itu, lalu kita masukkan count 10, count 10 ini sama dengan 0 ini, yaitu untuk menyimpan jumlah kemunculan tiap digit dari 0 sampai 9. Array kan dari 0 sampai 9 gitu. Lalu semua elemen diinisialisasikan dengan 0, dan makanya dia dalam kurung kayak gini. Lalu kita masuk ke perulangan, for inti sama dengan 0 i kurang dari s leng. Ini leng th ini tadi aku udah jelasin untuk membaca setiap kata atau setiap huruf di variabel string itu. Nah, membaca setiap karakter dalam string lah kayak gitu. Nah, untuk count s array i kurang dari 0 plus ini untuk mengubah karakter menjadi angka indeks array. Jadi karakternya diubah jadi indeks array, lalu menambahkan jumlah kemunculan digit tersebut. Dilihat apakah digitnya muncul berapa kali gitu.
kan plus jadi plus 1 plus 2. Nah lalu ini tutup itunya int-nya, tutup ruangan for-nya. Lalu di sini masuk kita memasukkan variabel boolean, yaitu namanya bisa, diisi dengan false. Nah bisa diisi dengan false. Nah jika count 0, count ini dalam arraynya itu 0, muncul angka 0 lebih dari 2, maka bisa sama dengan true gitu. True, jadi ini terpenuhi gitu. Kan kenapa terpenuhi tadi kuncinya itu, kalau 25 itu habis dibagi 00, 25, 50, dan 75 gitu. Jadi kalau nolnya lebih dari 2, maka berarti lebih dari sama dengan 2, maka berarti bisa gitu. Nah lalu kan ini sudah terpenuhi. Nah jika tidak terpenuhi, maka dicek lagi apakah count array 2 munculnya lebih dari sama dengan 1, dan count arraynya 5 munculnya lebih dari sama dengan 1 keberadaannya, maka tampilkan benar lagi, bisanya sama dengan benar kan 25 gitu. Begitupun seterusnya. Lalu langsung saja di sini jika bisa, maka cout bisa dibentuk kelipatan 25 and line. Nah jika tidak bisa, maka cout tidak bisa dibentuk kelipatan 25. Contoh, nah kita langsung build and run. Kita buat 1525 coba. Nah jadi karena ujungnya itu 25, jadi bisa dibentuk kelipatan 25 gitu. Lanjut kita ke penjelasan running program. Tadi kan aku udah jelasin ini, jadi kita ke running program. Pertama, program meminta user untuk memasukkan string angka. Setelah memasukkan string angka, program akan membaca setiap karakter dalam string. Nah, setelah itu program akan menghitung jumlah kemunculan setiap digit. Program mengecek kemungkinan membentuk angka dengan akhiran 00, 25, 50, dan 75. Nah, jika salah satu kondisi terpenuhi, program menyatakan bisa. Nah, jika tidak ada yang terpenuhi, program menyatakan tidak bisa. Nah, program akan menampilkan hasil bisa atau tidaknya, lalu program selesai. Nah, untuk flow chart-nya di sini pertama ada oval yaitu mulai, lalu ini jajar genjang ya, input string angka, lalu di sini proses untuk hitung frekuensi tiap digit, count 0 sampai 9. Nah, set bisa sama dengan false atau inisialisasi bisa sama false. Lalu dicek apakah count 0 lebih dari 2. Jika ya, maka bisa. Jika tidak, maka dicek lagi apakah count 2 munculnya lebih dari sama dengan 1, dan count 5 munculnya lebih dari sama dengan 1. Nah, jika tidak terpenuhi juga, dia akan mengecek lagi apakah count 5-nya muncul lebih dari sama dengan 1 dan count 0-nya muncul lebih dari sama dengan 1. Jika tidak juga, maka dia akan mengecek count 7 munculnya lebih dari sama dengan 1 dan count 5 munculnya lebih dari sama 1. Nah, jika tidak juga, maka bisanya dinyatakan tidak atau salah gitu. Maka kayak ya udah salah. Jika bisa maka menampilkan bisa, jika salah atau false maka menampilkan tidak, lalu selesai.